Selamat pagi, jumpa kembali pada materi matematika turunan. Sekarang akan dibahas mengenai aturan 4. Apa itu aturan 4? Aturan 4 ini adalah jika fungsi Y adalah pembagian dari dua fungsi. Pembagian dari dua fungsi, misalkan fungsi U dibagi dengan fungsi V. Jadi fungsi X dibagi. Menurut aturan 4, turunan pertamanya adalah U diturunkan dahulu, U aksen, dikali V tetap, lalu dikurang V aksen U. Ini mirip dengan aturan 3. Kalau aturan 3 ditambah, ini dikurangkan, tetapi masih ada lagi di bawahnya ini, dibagi V pangkat 2. Ya, ini. Jadi ini adalah turunan pertama dari pembilang dikali dengan bawah. Jadi ini turunkan dikali ini, turunkan dikali ini. Jadi turunkan yang di atas dikali yang di bawah, turunkan yang di bawah kali dengan yang di atas, ini dibagi V kuadrat. Ya, sekarang kita ambil contoh yang standar. Y sama dengan misalkan 2x pangkat 2. Ini sebagai standar saja. Maka turunan pertamanya menggunakan aturan 1, 2 dikali 2 4, X nya berkurang 1 jadi X. Sekarang bagaimana kalau fungsi ini kita jadikan U per V? Kita bisa saja mengalihkan dengan di atasnya dikali X per X, ya, dikali X per X. Jadi kan menjadi pembagian tuh, X per X. Jadi kalau di atas dikali X, maka hasilnya adalah 2x pangkat 3. Pangkat 3. Di bawah dikali X supaya tetap. Ya, jadi ini sama saja. Cuma ini dijadikan bentuk pembagian. Jadi ini 2x pangkat 3 sebagai U, X nya sebagai V. Sekarang kita ingin membuktikan kebenaran dari aturan ini. Maka sekarang kita coba turunan ini. Y aksen sama dengan yang di atas diturunkan. Nih yang di atas, turunkan yang di atas kali di bawah. Berarti kalau diturunkan ini berarti 6, ini ya, 3 kali 2 6, pangkatnya berkurang 1, jadi 6x pangkat 2. 6x pangkat 2. Lalu dikurang dengan ini, U aksen V, berarti yang di bawah diturunkan dikali yang di atas. X diturunkan berapa? 1 ya, dikali dengan 2x pangkat 3 kali 2x pangkat 3.
Ya, jadi ini diturunkan 1 dikalikan yang belum diturunkan U, jadi gantian, dibagi dengan V pangkat 2, jadi X pangkat 2, jadi X kuadrat. Nah, sekarang apa yang terjadi? 6X kuadrat dikurang 2X kuadrat, berapa hasilnya? 6X kuadrat, karena ini 1 boleh dihapus, hapus saja. Berarti 6X kuadrat dikurang 2X berarti 4X pangkat 3. Ya, 4X pangkat 3. Tidak bisa ya, ini tidak bisa dihapus. Coba, ini ada yang salah ini. 2X pangkat 3 berarti X. Sekarang yang pertama dulu ya, U diturunkan berarti 6X kuadrat dikali V. Ini dikali V, ini belum nih, dikali dikali V ini kan, V belum dikali ini. Kali ini diturunkan, ini 2 kali 6X kuadrat dikali V, V itu X, dikali X. Begitu ya. Jadi hasilnya itu adalah 6 kali X kuadrat dikali X berarti 6X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2. Berapa hasilnya? Coba lihat. Hasilnya adalah ini 6 dikurang 2, 4X pangkat 3. Ditulis dulu tidak apa-apa. 4X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2. Berarti sekarang sisa X pangkat 3 dengan X pangkat 2 berarti sisa 1X nya, masih ada 4, jadi 4X. Coba perhatikan, jawabannya sama kan? Sama. Jadi aturan nomor 4 ini betul untuk pertama kali ini. Jadi ini suatu bukti bahwa aturan keempat betul, karena ini hasilnya sama. Ini 4X diuraikan dulu menjadi pembagian, sama hasilnya 4X, berarti betul. Coba sekarang soal yang lainnya ya. Coba kalian lihat, perhatikan. Kalau ini dirubah sedikit ya, 3X pangkat 2 dikurang 2 dibagi X pangkat 2 dikurang 1 ya. Jadi agak rumit ini. Nah, oleh karena itu kita gunakan aturan 4. Coba lihat, perhatikan ya. Berarti menurut aturan 4, turunannya Y aksen sama dengan, ya sekarang
harus hati-hati nih. Yang di atas turunkan, jadi turunan yang di atas kali yang di bawah. Nah, kalau diturunkan yang di atas ini berarti 6x ya, 2 kali 3 6x, x nya sisa 1, jadi 6x 6x. Sedangkan 2 diturunkan 0, berarti ini tetap 6x ya, 6x dikali dengan V ini, V itu di bawah, jadi turunan yang di atas dikali yang di bawah, berarti dikali dengan x pangkat 2 kurang 1, x pangkat 2 dikurang 1, kurung tutup. Ini yang baru yang pertama, suku pertama ini. Sekarang suku keduanya, berarti dikurang ini, kurang turunan yang di bawah, berarti kalau diturunkan yang di bawah ini satu kesatuan, 2 kali 1 2, x nya berkurang 1 berarti 2x, 2x. Ini 1 diturunkan jadi 0, jadi ini turunannya 2x dikali yang di atas. Nah, yang di atas berapa? 3x pangkat 2, 3x pangkat 2, masih ada minus 2 ya, gitu, dibagi x kuadrat minus 1 pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2, kan itu rumusnya begitu, pangkat 2 kuadrat. Hasilnya berapa? Hasilnya, jadi kalau kita lihat hasilnya 6x kali x kuadrat berarti 6x pangkat 3, berarti 6x pangkat 3. X pangkat 3. Lalu 6x dikali minus 1 berarti minus 6x. Lalu dikurang ini, dikurang lagi 2x kali 3x kuadrat, berarti ini adalah 6x pangkat 3, 6x pangkat 3. Lalu dikurang lagi, kurang dengan kurang jadi positif ya, kurang bertemu kurang, kalau dikalikan berarti bertemu jadi positif. 2x dikali 2 berarti 4x ya, itu yang di atas. Sekarang yang di bawahnya itu adalah x kuadrat x pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Kalau diselesaikan, hasilnya adalah 6x pangkat 3 yang paling tinggi dengan 6x pangkat 3 berarti hilang ya, jadi 0. Sisanya adalah minus 6x ditambah 4, berarti hasilnya adalah minus 2 ya, sama saja ini
4 dikurang 6. 4 dikurang 6x berarti minus 2x. Di bawahnya tetap, tidak usah diuraikan, tidak perlu diuraikan. Jadi x pangkat 2 x kuadrat dikurang 1 pangkat 2. Ya, itu hasilnya. Jadi hasilnya sampai di sini sudah cukup. Jadi yang harus diperhatikan adalah ketelitian. Kalau kalian tidak teliti, kita lihat seperti ini tidak teliti, ya tidak akan dapat hasilnya. Jadi cukup yang tertinggi saling menghilangkan, x-nya berkurang 4 dengan kurang 6 jadi minus 2x, dicek kembali, x kuadrat minus 1 pangkat 2. Nah, ini hasilnya. Ya, nanti soalnya ditambah lagi. Hari ini cukup 1 soal saja, karena ini termasuk sudah rumit. Ya, terima kasih.